Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait materi bentuk normal atau normalisasi data. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah salah satu cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam membangun desain atau rancangan logic database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standarnya. Nah, tujuan dilakukannya normalisasi ini adalah untuk menghilangkan redundansi data atau data yang ganda atau kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas atau kerumitan yang ada di dalam database, yang ada di dalam data. Kemudian yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Ya, ketika kita akan memodifikasi data yang ada di dalam database nantinya agar lebih mudah, maka pada saat perancangannya kita sudah harus melakukan beberapa aturan dan kriteria standar ini. Dan menghilangkan anomali data. Anomali data itu apa? Anomali data adalah data-data yang mungkin menyimpang, ya, atau yang mubazir gitu. Kemudian yang keempat, untuk menghasilkan struktur tabel yang normal atau baik. Lalu perancangan basis data yang baik itu diperlukan, ya. Kenapa kita memerlukan perancangan basis data yang baik itu? Agar efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan memori. Kemudian agar pengaksesannya lebih cepat, ya, karena database yang tidak kompleks, ya, sehingga dalam pengaksesan database-nya nanti kita akan lebih cepat. Kemudian mudah dalam pemanipulasian data. Pemanipulasian data ini seperti pembahasan kita yang sebelumnya ada tambah, edit, hapus, ya. Data definition language, ya, yang pembahasan kita yang pertama kali itu. Nah, aturan-aturan normalisasi ini dinyatakan dalam istilah bentuk normal atau normal form. Bentuk normal adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi atau tabel-tabel, ya, dalam database dan harus dipenuhi oleh relasi atau tabel tersebut pada level-level normalisasi. Nah, keunggulan dari normalisasi data ini adalah pertama, memecah tabel yang kompleks atau yang sangat kompleks menjadi beberapa tabel yang sederhana. Sehingga nanti tabel sederhana yang kita simpan di dalam tabel database kita inilah nanti yang akan mempermudah kita, mempercepat kita dalam pengaksesan datanya ketika kita akan menarik atau mengambil data dari dalam database. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu mudah diatur, dipelihara, dan mempermudah proses pelaporan data. Lalu yang ketiga, tabel bisa digunakan berulang kali nantinya. Dan yang keempat, misalkan ketika terjadi perubahan atas tabel master, maka tabel transaksi otomatis juga merubah menyesuaikan dengan tabel master. Berarti fleksibel, ya. Nah, jadi kita karena tadi tabel yang kompleks itu dipecah jadi beberapa tabel yang sederhana, nah itulah yang dinamakan dengan itulah bentuknya itu, tabel sederhana itulah nanti bentuknya itu menjadi tabel master. Jadi ketika kita akan membutuhkan suatu data, kita melakukan transaksi data, ya, tabel transaksi otomatis juga merubah menyesuaikan dengan tabel masternya. Lalu, tapi di balik keunggulan itu pasti ada kerugiannya, ya. Nah, kerugian dari normalisasi data ini
meningkatkan jumlah penggabungan antar tabel atau join. Otomatis nanti karena tabel yang tadi sudah dipecah-pecah jadi tabel yang sederhana, jadi ketika kita akan membutuhkan suatu data di mana ternyata data ini dibutuhkan, kita butuhnya itu mengambil dari beberapa tabel misalkan ya, berarti kita akan melakukan query join, melakukan penggabungan antar beberapa tabel tersebut. Nah, mungkin di situ kesulitannya ya kita memainkan query kita itu seperti apa untuk bisa menggabungkan beberapa tabel ini sehingga mendapatkan informasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita menggabungkan beberapa tabel master ini gitu ya. Kita mengambil data dari beberapa table master ini dengan query join-nya gitu. Lalu yang kedua, kerugiannya yaitu menyebabkan query yang cukup rumit. Nah, tadi ya penjelasan saya seperti yang pertama tadi ya. Contohnya kayak untuk query di join table-nya gitu. Nah, tapi bukan berarti ada kerugian ini kita tidak melakukan normalisasi data. Tetap kita harus melakukan normalisasi data. Keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Kerugiannya ya cuma bukan kesulitan ya, kerumitan kita aja nanti itu dalam melakukan pengquery-annya. Jadi lebih banyak kelebihan sebenarnya ya, kelebihan, keunggulan, manfaat yang kita akan peroleh daripada kerugiannya. Nah, relasi bentuk normal atau normal form relation. Jadi bentuk normalnya ini, bentuk normal itu ada 6 lah ya. Jadi ada bentuk normal 1, bentuk normal 2, bentuk normal 3, bentuk normal BC ya, BCNF, atau ini bisa kita sebut sebagai 3,5, bentuk normal 3,5. Kemudian bentuk normal 4 dan bentuk normal 5. Nanti kita lihat pembahasannya satu-satu ya dari bentuk normal ini. Nah, bentuk normal yang pertama hingga bentuk normal yang ketiga ini berkenaan dengan redundansi yang muncul dari dependensi fungsional. Nah, dependensi fungsional kita sudah bahas di materi sebelumnya yang topik dependensi dan kunci relasi. Jadi, kalian yang masih bingung tentang dependensi fungsional, silahkan buka materi sebelumnya ya yang sudah saya share. Nah, bentuk normal keempat dan kelima ini itu berkenaan dengan redundansi yang muncul dari dependensi banyak nilai. Nah, dependensi banyak nilai juga ada di materi yang sebelumnya. Jadi ada dependensi fungsional dan dependensi banyak nilai. Nah, sebuah relasi adalah dalam bentuk normal jika semua relasi atribut itu adalah sederhana. Ya, jadi sebuah tabel dikatakan sudah dalam bentuk normal jika semua nilai atributnya adalah sederhana, sudah dalam kondisi yang sederhana. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kita masuk ke penjelasan tentang bentuk normal tahap pertama atau 1NF. NF itu normal form ya. Nah, bentuk normal tahap pertama ini terpenuhi jika kondisinya sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value attribute. Contoh, kalian lihat di sini kita punya tabel order. Ya, kita punya tabel order di mana ada atributnya order number, order date, dan order content. Nah, order content, atribut order content ternyata di dalamnya punya lagi sub atributnya, yaitu item number dan quantity order. Nah, di satu order number ternyata di sini ada 3 nilai, ya, ada 3 nilai yang
PC624, BW383, TY637. Jadi ada ternyata 3 nilai, 3 baris nilai. Di order number yang T33 juga ternyata ada 4 nilai. Nah, inilah berarti kondisi ini tabelnya itu memiliki atribut dengan banyak nilai, yaitu di atribut order content. Ya, di order content ini punya banyak nilai. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mencapai bentuk normal tahap pertama? Oke, maka kita harus melakukan pemecahan ya. Kita harus kita harus mendetailkan dari setiap nilai tersebut. Berarti order yang tadi order konten di mana di dalamnya ada sub atributnya lagi, item number dan quantity order, berarti kita bisa buat ini jadi 2 atribut ya, 2 atribut. Jadi ada atribut order number, order date, dan item number, quantity order. Nah, dari 4 atribut ini kita bisa isi datanya. Jadi untuk order number T20 karena ada 3 nilai ya. Ada 3 nilai, berarti ada 3 baris. Kita pecah, kita detailkan. Kemudian yang T33 juga kita detailkan. Sehingga dari table order ini bentuknya yang telah dinormalkan seperti yang kalian lihat di table kanan ini ya. Oke, bentuknya sudah menjadi bentuk normal tahap pertama, yaitu tidak ada lagi atribut yang bernilai banyak. Nah, contoh selanjutnya, table person dengan atribut person ID, date of birth, dan karakteristik. Nah, masing-masing person ID ini dia punya nilai atribut ya. Dia punya atribut karakteristiknya ini ternyata di dalamnya mengandung ada 3 nilai lagi. Yang 3 nilai ini adalah height, tinggi, weight, berat, dan hair brown, warna rambut. Nah, tadi bentuk normal tahap pertama ini terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Nah, di table person ini ada atribut yang bernilai banyak, yaitu atribut karakteristik. Dia punya banyak nilai di sini, ya. Ada 3 nilai, 3 macam nilai. Nah, ini belum mencapai kondisi bentuk normal tahap pertama. Maka kita akan lakukan normalisasi dari tabel ini, ya. Berarti karakteristik ini ada height, weight, dan hair. Nah, kita bisa lakukan ini, kita pecah ya, kita detailkan ini menjadi atribut-atribut. Berarti di table person itu ada atribut person ID, date of birth, height, weight, dan hair color. Nah, di sini berarti barulah kita detailkan isiannya, person ID-nya ya. Nah, ini 17368 brown. Kemudian yang data keduanya. Nah, bentuk yang seperti ini berarti tidak ada lagi atribut yang memiliki banyak nilai. Jadi atributnya sudah memiliki satu nilai khusus aja ya, nggak banyak nilai lagi. Nah, ini sudah berada di kondisi bentuk normal tahap pertama. Jadi intinya bentuk normal tahap pertama itu adalah terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Lalu bentuk normal yang tahap kedua. Nah, bentuk normal tahap kedua ini terpenuhi pertama. Sudah pasti ya, harus kondisinya tabel itu harus sudah dalam bentuk normal tahap pertama. Oke, tadi sudah kita lakukan. Kemudian kondisinya yang kedua yang harus kita lihat adalah semua atribut non utama ya,
semua atribut non-utama harus bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Oke. Nah, atribut utama dalam relasi, dalam tabel itu yang gimana? Itu adalah atribut yang menjadi bagian dari kunci relasi. Jadi atribut utama dalam tabel itu adalah atribut yang menjadi bagian dari kunci relasi. Nah, atribut non-utama adalah atribut yang tidak menjadi bagian dari kunci relasi. Jika atribut non-utama, ketergantungan fungsionalnya hanya bersifat parsial, hanya tergantung pada sebagian kunci relasi, maka belum bisa kita katakan tabel itu dalam bentuk normal tahap kedua. Oke. Nah, relasi dalam bentuk normal tahap pertama ya, tabel dalam bentuk normal tahap pertama, bukan bentuk normal tahap kedua, itu dapat kita ubah menjadi bentuk normal tahap kedua dengan cara dekomposisi. Jadi satu tabel ini dia sudah posisinya di bentuk normal tahap pertama, tapi dia belum memenuhi kondisi, belum memenuhi syarat untuk ada di bentuk normal tahap kedua. Maka gimana kita melakukan teknik kita, cara kita supaya tabel ini menjadi bentuk normal tahap kedua, ada di bentuk normal tahap kedua, yaitu dengan cara dekomposisi. Oke, kita lihat contohnya. Kalian bisa lihat di sini ada tabel project data. Tabel project data ini ada atribut person ID, project number, project budget, dan total time spent. Ya. Oke, nah kalau di sini ya, dari tabel ini, dari data ini, kalau kita buatkan dia, dari relasi ini kalau kita buatkan dia, pernyataan dependensi fungsionalnya. Oke, kita ingat-ingat lagi ya materi kita yang sebelumnya. Kita buat dia dependensi fungsional, berarti, bukan dependensi banyak nilai ya. Nah, kalau yang kita jadikan determinan atau penentunya adalah person ID, misalkan kita ambil person ID-nya adalah P3. P3 itu dia kalau kita P3, P3 aja ya sebagai determinannya, berarti akan ada 2 nilai yang keluar ya, P3. Kan ada 2 nilai. Nah, kalau ada 2 nilai gini yang keluar, berarti dia bukan dependensi fungsional, tapi dia tergolong ke dalam dependensi banyak nilai. Oke, sekarang kita coba person ID dan project number. Oke, kalau kita pakai person ID dan project number sebagai determinannya atau penentunya, jadi misalkan tadi P3. P3 dengan project number 1. Oke. Dia akan menghasilkan nilai baris nilai ini ya 20, 16. Berarti kalau kita P3 dengan project number approach 2 gitu kan. Nah, nih satu baris nilai. Dia cuma akan menghasilkan satu baris nilai. Berarti dari relasi project data dari table project data ini, maka yang ketika kita membuat pernyataan dependensi fungsionalnya, kita tidak bisa melibatkan hanya satu atribut. Berarti kita harus melibatkan dua atribut sebagai determinannya. Oke, berarti yang terlibat adalah person ID dan project number. Jadi, atribut person ID dan atribut project number secara fungsional menentukan nilai dari atribut total time spent. Oke, lalu bagaimana dengan project budgetnya? Nah, project budget ini kalau kita lihat project budget ini dia tidak berhubungan dengan person ID, tapi dia bergantung nilainya itu terhadap project number. Kayak ini ya, 20. Dia bergantung kepada project number-nya sesuai dengan project number. Oh, project number 1, 17. Project number 2 ya. Kemudian nih 17 lagi project number 2. 20 project number 1 yang
84 itu untuk project number 3. Nah, di sini kelihatan bahwa project budget itu nilainya bergantung kepada project number. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, tadi yang pertama tuh dependensi fungsionalnya person ID dan project number itu sebagai determinan. Dengan kata lain bahwa atribut person ID dan atribut project number ini sebagai kunci relasi dalam table atau relasi project data. Lalu project number itu ternyata dia hanya bergantung ya, hanya bergantung kepada project number aja gitu. Berarti dia project budget ini ketergantungannya itu bersifat parsial, hanya tergantung pada sebagian kunci relasi yaitu project number. Dia tidak bergantung kepada person ID. Nah, berarti dari sini kelihatan bahwa ini belum dalam kondisi bentuk normal tahap kedua ya. Jadi harusnya kalau ini hanya bersifat parsial. Jadi kalau fullnya itu harusnya kan project budget itu bergantung kepada nilainya bergantung kepada person ID dan project number ya, seperti yang total time spent ini. Namun di sini project budget ternyata nilainya hanya bergantung kepada project number aja, tidak kepada person ID. Berarti di sini dia bersifat parsial. Nah, dari sini itu person ID project number ini dia kunci relasi dan ini adalah atribut utama. Nah, total time spent dan project budget ini dia bukan kunci relasi, artinya ini adalah atribut non utama. Nah, karena bentuknya ternyata kondisinya adalah atribut non utama, ketergantungan fungsionalnya hanya bersifat parsial, yaitu yang project budget ini ya. Yang project budget ini bersifat ketergantungan fungsionalnya hanya bersifat parsial, maka kita harus melakukan dekomposisi untuk bisa mencapai kepada bentuk normal tahap kedua. Nah, dekomposisi itu kan kita memecahkan, jadi yang satu tabel kita pecahkan bisa jadi 2 tabel atau beberapa tabel gitu ya. Nah, di sini berarti kalau kita lakukan dekomposisi, pertama kita bisa mungkin buat suatu tabel yang namanya project, di mana ada atribut project number dan project budget-nya ya, sesuai dengan pernyataan dependensi fungsional yang kedua ini. Oke, nah dari sini kunci relasinya berarti project number ya. Project number kunci relasinya berarti ini atribut utamanya. Dan project budget adalah atribut non utamanya. Kemudian yang kedua kita bisa buat table. Misalkan nama tabelnya atau nama relasinya adalah work, di mana isinya adalah person ID, project number, dan total time spent. Oke, nah kunci relasinya adalah person ID dan project number. Oke, berarti person ID dan project number ini adalah atribut utamanya dan total time spent ini adalah atribut non utama. Nah, ini ada 2 kunci relasi ya. Nah, di sini kan project number ini satu-satunya kunci relasi ya. Berarti di project number ini ya, di dalam table project ini dia ini adalah primary key. Nah, kunci relasi yang di sini project number ini dia menjadi foreign key. Ya, ada di materi yang sebelumnya kita bahas tentang kunci relasi, ada foreign key. Nah, jadi di sini di table work ini kalian bisa lihat bahwa project number ini adalah foreign key. Kenapa dia tidak primary key? Karena kan dia sudah menjadi primary key di table lainnya dalam satu database yang sama. Oleh karena itu di table lainnya dia sebagai foreign key, kunci asing. Sedangkan di sini person ID ini berarti ini adalah primary key-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan nanti ada table lagi di mana person ID itu sebagai primary key, berarti bisa aja nih di table work ini person ID dan project number itu statusnya sama-sama sebagai foreign key.
ya. Tapi untuk dalam kasus ini berarti ya seperti ini, project number untuk sementara di sini berarti foreign key dan person ID untuk sementara di sini sebagai primary key. Oke. Lalu selanjutnya adalah bentuk normal tahap ketiga. Nah, bentuk normal tahap ketiga ini terjadi jika suatu kondisinya ya, relasi atau tabel itu sudah berada di bentuk normal tahap kedua. Kemudian yang kondisi kedua, jika tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non-utama. Kita lihat contoh di relasi atau tabel project. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bentuknya sudah di bentuk normal tahap pertama ya. Kemudian, apakah dia sudah dalam bentuk normal tahap kedua? Nah, bentuk normal tahap kedua tadi adalah jika atribut non-utamanya itu ketergantungan fungsionalnya secara penuh terhadap kunci relasinya, ya, bukan parsial. Oke, sekarang kunci relasinya adalah project number. Berarti ini adalah atribut utamanya. Atribut non-utamanya adalah manager dan date of birth. Nah, berarti manager ini nilainya bergantung dari project number. Date of birth juga bisa nilainya bergantung dari project number. Oke, berarti tidak terjadi ketergantungan fungsional yang parsial ya. Sudah penuh ketergantungan fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Oke, ya, berarti manager bergantung nilainya kepada project number, date of birth juga bisa bergantung nilainya kepada project number. Oke, berarti dia sudah dalam kondisi bentuk kedua. Lalu coba lihat lagi tadi, jika ya kondisinya itu dalam bentuk normal tahap ketiga, jika tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non-utama. Tidak memuat, tidak mengandung dependensi fungsional antara atribut-atribut non-utama. Nah, di sini atribut non-utamanya itu adalah manager dan date of birth. Sedangkan project number ini adalah atribut utama, karena ini adalah kunci relasi. Nah, kita bisa lihat ternyata date of birth ini nilainya bergantung dari manajer juga. Ya, siapa yang nama manajernya Joe ini gitu ya. Siapa yang nama manajernya adalah Vicky, berarti date of birth-nya sekian gitu ya. Nah, berarti di sini ada mengandung dependensi fungsional antara atribut-atribut non-utama. Nah, berarti ini belum bentuk normal ketiga. Gimana caranya kita, jadi tekniknya untuk kita bisa sampai di bentuk normal tahap ketiga, maka kita harus dekomposisi, kita harus uraikan. Berarti yang tadinya satu relasi, ya, satu relasi atau satu tabel, kita bisa pecah mungkin menjadi dua tabel. Jadi, ada tabel project yang mengandung atribut project number dan manager, kemudian ada tabel atau relasi manager di mana mengandung atribut manager dan date of birth. Berarti di project ini atribut project number kunci relasi, dan di table atau relasi manager ini atribut manager ini sebagai kunci relasinya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti tidak ada lagi dependensi fungsional antara atribut-atribut non-utama. Jadi, dependensi fungsional antara atribut-atribut non-utama itu yang ini ya, antar manager dan date of birth. Ya, dua ini adalah atribut non-utama. Dan ternyata dia terjadi dependensi fungsional. Nilai date of birth-nya bergantung kepada nama manajernya. Jadi kita lakukan di komposisi. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba tentukan. Ini nanti ya, tabel-tabel ini dia ada di kondisi yang
mana dia sudah dalam kondisi bentuk normal yang tahap pertama kah, tahap kedua, atau sudah di tahap ketiga. Nah, dengan aturannya yang saya kotak ini ya, supaya kita bisa ingat. Jadi, dia dikatakan di bentuk normal tahap pertama jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak dan dia ada di kondisi bentuk normal tahap kedua jika semua atribut non utama itu bergantung fungsional secara penuh kepada setiap kunci relasi. Tidak ada atribut non-utama yang bersifat parsial saja ketergantungan fungsionalnya. Kemudian tadi yang ketiga, ya kesimpulannya, berada di kondisi bentuk normal tahap ketiga ketika tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non-utama. Nah, tabel yang pertama ini kita lihat tabel project, atribut project, budget, dan atribut start date. Nah, kita coba bikin dulu. Ini sudah bentuk di normal tahap pertama berarti ya, karena tidak ada lagi atribut yang bernilai banyak. Semuanya sudah detail ya, berarti dia sudah melewati bentuk normal tahap pertama. Apakah ini bentuk normal tahap kedua? Ya, untuk tahu kita bikinkan dulu bentuk normal yang pertama ini ya, bentuk normal tahap kedua itu kan semua atribut non utama itu harus bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Nah, kalau di table project ini, di relasi project ini kita lihat di sini bisa kita ketahui bahwa kunci relasinya itu ada di project number. Berarti atribut utamanya kunci relasinya ada di atribut project, berarti project ini adalah atribut utama. Oke, coba lihat ya, kita lihat dulu project 1, project 2, project 3. Oke, nah berarti di sini bentuk fungsionalnya ini kalau kita bayangkan berarti project 1 project ini secara fungsional menentukan nilai budget. Yang kedua, project secara fungsional juga menentukan nilai dari start date ya. Jadi ternyata di sini atribut non utamanya budget dan start date itu sudah bergantung secara fungsional penuh kepada kunci relasinya, kepada project-nya. Jadi budget nilainya ternyata memang hanya bergantung kepada project dan start date itu nilainya juga bergantung kepada project. Oke, berarti sudah di tahap kedua. Lalu lihat apakah dia sudah di tahap ketiga juga. Tahap ketiga itu bentuk normal tahap ketiga adalah jika tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non utama. Ya, berarti atribut non utama budget dan start date. Oke. Oke, rasanya di sini kalau kita lihat start date itu tidak bergantung kepada budget ya, dan budget juga nilainya tidak bergantung kepada start date ya. Kalau saya lihat ya, analisa saya. Nah, jadi dia sudah project ini relasi atau table project ini sudah juga memenuhi kondisi yang bentuk normal tahap ketiga. Oke, clear. Nah, sekarang di contoh yang kedua, di table atau relasi orders ini ada atribut order number, item number, quantity order, dan order date. Jadi kondisinya tiap pemesanan mempunyai satu order date yang berisi sejumlah barang. Oke. Nah, kalau kita buatkan dependensi fungsionalnya, ya, dependensi fungsionalnya berarti kita bisa tahu bahwa kita lihat ya,
Quantity order ini ditentukan dari order number dan item number. Ya, kalau cuma order number aja kunci relasinya berarti order number itu misalkan order satu ada 2, order 2 ada 3 baris nilai, berarti bukan dependensi fungsional tapi dependensi banyak nilai. Jadi berarti kita libatkan satu atribut lagi agar menghasilkan dependensi fungsional atau baris unik. Kita ambil misalkan atribut item number. Jadi kombinasi dari order number dan item number itu menentukan nilai dari quantity order ya. Jadi order number dan order number dan item number itu secara fungsional menentukan nilai dari quantity order. Jadi pernyataan dependensi fungsionalnya seperti yang kalian lihat ya di bawah tabel ini. Lalu kita bisa lihat juga ini order date ya. Jadi order date itu dia bergantung kepada order number. Ya, tanggal pemesanan bergantung kepada nomor pemesanan. Berarti kita bisa tulis order number secara fungsional menentukan nilai dari order date. Oke, order ini relasi table order ini dia sudah ada di tahap pertama, bentuk normal tahap pertama karena tabelnya tidak lagi ada atribut yang bernilai banyak. Lalu kita cek apakah dia sudah dalam bentuk normal yang kedua. Nah, bentuk normal kedua adalah semua atribut non-utama harus bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Tidak ada atribut non-utama yang ketergantungan fungsionalnya hanya bersifat parsial saja. Oke. Dari pernyataan dependensi fungsional ini, kita ketahui bahwa order number dan item number itu adalah kunci relasi. Berarti ini adalah dua atribut ini adalah atribut utama. Sedangkan quantity order dan order date adalah atribut non-utama. Nah, jadi kunci relasinya itu adalah order number dan item number. Nah, quantity order sebagai atribut non-utama, ternyata dia memang secara fungsional penuh bergantung kepada kunci relasi yang dua ini. Ya, kalau kita lihat dari pernyataan dependensi fungsionalnya. Nah, lalu order date ya sebagai atribut non-utama, ternyata dia hanya bergantung nilainya kepada kunci relasi order number, tapi tidak kepada item number. Berarti order date ini dia ketergantungan fungsionalnya hanya bersifat parsial, tidak penuh. Nah, berarti kita harus melakukan dekomposisi untuk mencapai ke bentuk tahap kedua. Nah, dekomposisinya berarti bisa kita pecah jadi dua tabel misalnya ya. Misalkan tabel detail order dan tabel order. Nah, di table order ini dia mengandung atribut order number dan order date sesuai dengan pernyataan dependensi fungsional tadi ya kalau kita lihat ya. Nah, lalu ada table detail order di mana atributnya ada order number, item number, dan quantity order. Nah, di sini barulah kita lihat bahwa quantity order yang sebagai atribut non-utama memang ketergantungan secara fungsional penuh kepada kedua atribut kunci relasi ini. Dan di table order, order date atribut non-utama bergantung secara fungsional penuh kepada kunci relasinya yaitu order number. Oke, selesai tahap ke bentuk normal tahap kedua. Lalu dari tabel 2 ini apakah dia sudah berada dalam kondisi bentuk normal tahap ketiga? Kita cek. Bentuk normal tahap ketiga itu tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non-utamanya. Oke,
Sebenarnya udah jelas ya, di sini aja cuma ada satu atribut non utama, yang ini juga cuma satu atribut non utama. Berarti dia tidak akan mungkin ada dependensi fungsional antara atribut non utama. Quantity order ke siapa, ya kan? Order date ke siapa gitu ya, fungsional, dependensi fungsionalnya. Oke, berarti ini sudah ada di bentuk normal tahap ketiga. Nah, contoh selanjutnya, table ya, relasi atau relasi application. Ada atribut application number, customer address, dan date approved. Nah, kondisinya adalah tiap permohonan pinjaman oleh satu customer, tiap permohonan pinjaman dilakukan oleh satu customer. Tapi setiap customer dapat membuat banyak permohonan. Jadi yang membedakannya itu adalah tanggal di-approve-nya pinjaman itu gitu ya. Jadi satu orang itu bisa melakukan dua pengajuan peminjaman atau lebih, hanya harus di tanggal yang berbeda. Logikanya seperti itu. Oke, nah kalau kita buat ini pernyataan dependensinya, ya dependensi fungsionalnya, berarti application number ini dia akan menentukan nilai dari customer number dan tanggal disetujuinya, tanggal di-approve-nya. Oke, lalu customer number itu akan menentukan nilai dari customer address ya. Kalau kita lihat, kita analisa bentuk dependensi fungsionalnya. Oke. Nah, dari sini kita lihat apakah table relasi atau relasi application ini sudah ada di tahap bentuk normal tahap pertama? Ya, karena di tabelnya tidak ada lagi atribut yang memiliki banyak nilai. Semua sudah didetailkan. Oke. Lalu apakah ini ada di kondisi tahap kedua? Bentuk normal tahap kedua. Nah, bentuk normal tahap kedua itu kan kondisinya adalah semua atribut non utama harus bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Oke. Kalau kita lihat di table application ini tadi ya, dependensi fungsionalnya itu application number itu kunci relasi, customer number dan date approve-nya itu adalah atribut non utamanya. Berarti kan kemudian di pernyataan dependensi fungsional yang kedua, customer number-nya itu menjadi kunci relasi dan customer address-nya adalah sebagai atribut non utama. Nah, customer address-nya bahkan tidak berhubungan dengan application number, tidak bergantung kepada application number. Dia malah bergantung kepada customer number ya. Bergantung kepada customer number, di mana customer number itu tadinya itu adalah atribut non utama. Nah, berarti di sini memuat dependensi fungsional antara atribut non utamanya juga ya berarti ya. Nah, ini kita perlu lakukan dekomposisi. Perlu kita lakukan dekomposisi, ini juga customer address ini juga tidak bergantung secara fungsional penuh kepada kunci relasinya. Ya, jadi ini kunci relasinya ini terpisah gini, ada application number, ada customer number. Bukan gabungan dari dua kunci relasi ya, justru berbeda-beda. Jadi ini kita memang harus melakukan dekomposisinya. Oke, kita lakukan dekomposisi, berarti kita peroleh dua table application dan table customer. Nah, table customer ini ada atribut customer number dan customer address-nya. Oke, lalu table application ada atribut application number, customer number, dan date of
date approve-nya. Jadi sesuai dengan yang pernyataan dependensi fungsionalnya, itu kita bisa buat tabelnya berdasarkan dari pernyataan dependensi fungsionalnya ini. Oke, jadi bentuknya yang seperti ini, coba kita lihat apakah bentuknya sudah di normal tahap kedua, ya. Application number. Application number ini kunci relasinya, kemudian atau atribut utama, dan customer number, date approve-nya ini adalah atribut non utamanya. Ya, berarti customer number ini dia bergantung secara fungsional penuh kepada application number, dan date approve-nya ini juga bergantung secara fungsional penuh kepada application number, ya. Jadi bisa juga lihat di pernyataan dependensi fungsionalnya ini. Kelihatan kalau customer number bergantung secara fungsional penuh kepada application number, kemudian date approve-nya bergantung secara fungsional penuh kepada application number-nya. Lalu, adakah atribut non utama yang ketergantungannya hanya fungsional? Enggak ada ya, tadi kita lihat, enggak ada. Nah, untuk di customer, di tabel customer, di relasi customer ini, customer address-nya, alamatnya itu bergantung fungsional secara penuh kepada customer number. Oke, berarti bentuk normal, tidak ada atribut non utama yang bersifat parsial juga ya di sini ya. Nah, berarti ini sudah ada di tahap kedua. Lalu bentuk ini apakah bentuk normal ini sudah di tahap ketiga? Nah, tahap ketiga itu kan tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non utama. Di table application, ya, di relasi application ini, atribut non utamanya kan customer number dan date approve. Apakah ini terjadi dependensi fungsional antara kedua atribut non utama ini? Ternyata enggak, ya. Jadi date approve ini dia enggak bergantung kepada customer number. Customer number juga tidak bergantung kepada date approve-nya, ya. Bisa kita lihat. Kalau customer-nya Joe, dia malah punya 2 nilai, berarti dia nggak bergantung fungsional ya, tidak bergantung fungsional penuh antar atribut non utama ini. Customer number tidak bergantung kepada date approve-nya juga tidak bergantung kepada nilai dari customer-nya. Jadi nilai ini ya tidak bergantung secara fungsional, tidak bergantung fungsional penuh ya. Bebas ini ya. Kemudian yang di tabel customer juga customer ini kan satu nih cuman ya atribut non utamanya. Jadi sudah jelas dia nggak akan ada memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non utama. Karena atribut non utamanya ya memang cuma satu, customer address. Oke, yang application tadi sudah jelas ya, tidak ada terjadi memuat dependensi fungsional antar atribut non utamanya. Jadi kalau kita lihat ini di table application itu bebas ya, sudah bebas, tidak ada dependensi lagi antara atribut non utama. Customer number tidak bergantung kepada date approve-nya kalau kita lihat, dan date approve-nya juga tidak bergantung kepada customer-nya. Nah, contoh selanjutnya ini, nah di table lives in ini ada atribut person ID, suburb-nya area ya, daerah pinggiran kota artinya. Kemudian ada postcode-nya, kode posnya. Nah, kondisinya adalah tiap person itu tinggal di satu pinggiran kota dan tiap daerah memiliki satu kode pos.
kita cek apakah ini dia sudah dalam bentuk normal tahap pertama. Iya, karena tabelnya tidak mengandung lagi atribut yang memiliki banyak nilai. Apakah dia sudah dalam bentuk tahap kedua? Oke, kita lihat dulu bentuk pernyataan dependensi fungsionalnya. Kita bisa tuliskan seperti yang kalian lihat, person ID, atribut person ID itu menentukan dari nilai dari subword-nya dan kode pos-nya. Oke. Jadi person ID bisa subword itu bergantung dari person ID-nya dan nilai postcode-nya juga bergantung dari person ID-nya. Nah, jadi di sini person ID itu adalah kunci relasi atau atribut utama dan subword-nya itu subword dan postcode itu adalah atribut non utama. Kondisi yang kedua adalah semua atribut non utama harus bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Iya, ya. Subword-nya bergantung kepada person ID, postcode-nya juga bergantung kepada person ID. Lalu yang ketiga, apakah dia sudah bentuk normal tahap ketiga? Tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non utama. Nah, subword dan postcode ini kan adalah atribut non utama. Ternyata setelah kita lihat lagi bahwa subword dan postcode itu bergantung fungsional, secara fungsional ya, terjadi dependensi fungsional. Nah, jadi nilai subword itu jadi nilai postcode-nya itu ditentukan oleh nilai subword-nya juga gitu kan. Nah, ternyata di sini memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non utamanya. Oke, nah berarti ya memuat atribut non utama berarti dia belum dalam bentuk tahap normal ketiga. Jadi kita akan lakukan dekomposisi. Nah, dari dekomposisi itu akan dihasilkan dua tabel. Jadi bisa tabel pertama lives in-nya itu tabel yang pertama ya. Mungkin tabel yang pertama itu bisa kita namakan sebagai tabel dalam bayangan kalian ya. Kita namakan dengan tabel subword mungkin dengan nama tabel area lah, area di mana tabel itu ada properti subword dan postcode-nya. Berarti ada nilai page, postcode-nya 2614 dan ada nilai hawker-nya, postcode-nya 2614. Kemudian satu lagi ada tabel lives in yang isinya adalah person ID dan subword-nya. Jadi person ID-nya tetap ya seperti yang di tabel ini. Kemudian subword-nya ini cuma postcode-nya udah nggak ada lagi. Jadi postcode-nya kan tadi sudah ada di tabel area tadi ya. Jadi ada dua tabel. Nah, kalau sudah pecah seperti itu, kita cek lagi apakah dia sudah bentuk normal tahap ketiga. Harusnya sudah ya, harusnya sudah dibentuk normal tahap ketiga. Oke, nah ini untuk yang dua contoh yang selanjutnya ini bisa kalian teruskan untuk coba-coba kalian ya untuk lebih paham tentang bentuk normal tahap pertama hingga tahap ketiga ini. Jadi kalian cek dulu, ini sudah bentuk normal tahap pertama enggak? Oh sudah. Cek lagi, udah bentuk normal tahap kedua? Belum. Berarti lakukan dekomposisi dengan cara analisa dulu. Analisa dulu dependensi fungsionalnya, pernyataan dependensi fungsionalnya. Seperti yang saya lakukan di tiga contoh sebelumnya. Lalu kalau sudah dalam bentuk normal tahap kedua, cek lagi apakah sudah bentuk normal tahap ketiga. Kalau belum, berarti lakukan lagi dekomposisi. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, jadi
ada satu tabel, anggaplah nama tabelnya tabel transaksi. Bentuk tabel transaksi ini, bentuk relasinya bisa kalian lihat ya, isinya seperti ini kalau kita bikin relasinya. Nah, ini belum dalam bentuk normal tahap pertama. Kenapa? Karena dari tabel transaksi ini ada atribut yang memiliki banyak nilai, yaitu di atribut kode barang ya, nama barang, harga ya, quantity ini. Nah, berarti ini belum bentuk normal tahap pertama. Ini masih dalam bentuk tidak normal. Kita mau jadikan dia bentuk normal tahap pertama. Harus kita lakukan itu. Maka kita akan mendetailkan tabel transaksi itu tadi. Oke, kita lakukan detailnya, berarti ini jadi seperti ini. Ada 4 baris nilai berarti ya. Ada 4 baris nilai. Oke, kalian bisa lihat. Nah, bentuk normal tahap pertama ini, apakah dia sudah dalam bentuk normal tahap kedua? Ini sudah dalam bentuk normal tahap pertama ya, udah tidak ada lagi tabel yang tidak ada lagi dalam tabel transaksi ini tidak ada lagi atribut yang bernilai banyak karena kita sudah lakukan pendetailan tadi. Nah, ini apakah sudah dalam bentuk normal tahap kedua? Cek bentuk normal tahap kedua itu semua atribut non utama harus bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasinya. Jadi untuk tahunya kita buatkan dulu pernyataan dependensi fungsionalnya. Oke, dari sini kita peroleh pernyataan dependensi fungsionalnya bahwa nomor faktur itu ya, nomor faktur dan kode barang itu saya lihat dari bawah lah dulu ya. Kode pelanggan itu ternyata mempengaruhi secara fungsional mempengaruhi nilai dari nama pelanggannya. Lalu kode barang ternyata secara fungsional itu mempengaruhi nilai dari nama barang dan harga barangnya. Lalu nomor faktur secara fungsional itu mempengaruhi nilai dari tanggal dan kode pelanggannya. Oke, lalu yang terakhir, jadi ini ya tadi ya, kode pelanggan mempengaruhi nilai dari nama pelanggan. Kemudian kode barang itu secara fungsional mempengaruhi nilai nama barang dan harga barang. Nomor faktur secara fungsional menentukan nilai dari tanggal ya, tanggal transaksinya dan pelanggan yang melakukan transaksi itu, kode pelanggan. Lalu yang terakhir nomor faktur ya, nomor faktur dan kode barang itu secara fungsional menentukan nilai dari quantity, jumlah barang yang dibeli. Oke, kita dapat ada 4 pernyataan dependensi fungsional untuk satu tabel transaksi ini, untuk satu relasi transaksi ini. Oke, sekarang apakah dia sudah di tahap kedua? Jadi atribut non utamanya itu kita tahu bahwa di sini atribut non utamanya adalah quantity, tanggal, ya, kode pelanggan. Nah, tapi kode pelanggan di sini jadi kunci relasi ya. Terus nama barang, dan harga. Nah, coba kita lihat atribut non utama kayak quantity. Dia bergantung kunci relasinya ya. Dia bergantung kepada nomor faktur dan kode barang. Kemudian tanggal dan kode pelanggan dia hanya bergantung kepada nomor faktur. Dia tidak bergantung kepada kode barang. Nah, lihat dari sini aja udah kita tahu bahwa dia belum dalam bentuk normal tahap kedua. Nah, berarti kita harus lakukan dekomposisi. Oke. Nah, dari sini ya kita bisa lihat dekomposisi berarti kita akan membuat beberapa tabel. Memecah tabel transaksi ini menjadi beberapa tabel sederhananya.
Berarti kita bisa bikin mungkin 3 tabel kali ya. Kita bikin 3 tabel, yaitu mungkin tabel transaksi, ya, di mana kunci relasinya itu adalah nomor faktur dan kode barang, kemudian tabel pelanggan, lalu tabel barang. Oke. Nah, nih. Ya, tadi kan ada empat pernyataan dependensi fungsional. Nah, karena ini nomor faktur ini ada sama-sama membutuhkan nomor faktur ya sebagai kunci relasi. Jadi ini saya coba dulu untuk menyatukan ini dalam satu tabel transaksi ya. Tabel transaksi di mana kunci relasinya adalah nomor faktur dan kode barang, kemudian tabel pelanggan, kunci relasinya adalah kode pelanggan, dan tabel barang, kunci relasinya adalah kode barang. Nah, atribut yang mengikutinya, atribut non utama yang mengikutinya adalah ini, ya, nanti di tabelnya. Oke, ini. Nah, tabel transaksi, nomor faktur, kode barang, kuantiti, tanggal, dan kode pelanggan. Kemudian tabel pelanggan, kode pelanggan dan nama pelanggan. Tabel barang adalah kode barang dan nama barang dan harganya. Oke, berarti yang ini adalah kunci relasinya kode pelanggan atau atribut utamanya. Atribut non utama adalah nama. Yang ini kode barang kunci relasinya atau sebagai atribut utama, dan nama barang dan harga ini adalah atribut non utamanya. Nah, di sini nomor faktur dan kode barang itu adalah kunci relasinya. Dan atau atribut utama, atribut non utamanya adalah kuantiti, tanggal, dan kode pelanggan. Nah, dari sini apakah dia sudah memenuhi bentuk kedua? Nah, kita udah lakukan ya, cek lagi apakah sudah dalam bentuk normal tahap kedua. Semua atribut non utama harus bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Tapi setiap atribut non utama harus bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Nama atribut non utama memang bergantung secara penuh kepada kode pelanggan. Nama barang bergantung kepada kode barang, harga bergantung kepada kode barang. Jadi harga nama barang bergantung fungsional kepada kode barang, harga juga bergantung fungsional penuh kepada kode barang. Quantity bergantung kepada nomor faktur dan kode barang. Nah, tanggal dan kode pelanggan, berarti di sini kan di tabel transaksi itu yang jadi kunci relasi adalah nomor faktur dan kode barang. Quantity bergantung kepada kedua kunci relasi ini, tapi tanggal dan kode pelanggan dia hanya bergantung kepada nomor faktur, dia tidak bergantung kepada kode barang. Berarti dia ini masih belum selesai bentuk normal tahap keduanya, masih belum sampai ke situ. Oke, berarti kita lakukan lagi dekomposisi terhadap tabel transaksi. Sementara untuk tabel pelanggan dan tabel barang dia sudah memenuhi kondisi kedua ini ya, bentuk normal tahap kedua. Atribut non utamanya sudah bergantung fungsional secara penuh kepada kunci relasinya. Oke, kita lakukan dekomposisi terhadap tabel transaksi. Nah, tadi tabel transaksi itu ini ya, kita bawa dua ini ya, nomor faktur, kode pelanggan, kuantiti, nomor faktur, tanggal, kode pelanggan. Berarti dari sini kita pecah jadi dua tabel transaksi kita pecah jadi dua tabel, di mana nih nanti atributnya ya, atribut tabel pertama tuh yang nomor faktur, kode barang, kuantiti. Di tabel kedua itu atributnya adalah nomor faktur, tanggal, dan kode pelanggan. Oke, yang barang sama pelanggan tadi tetap, yang transaksi tadi kita pecah dua. Jadi ada nomor faktur, kode barang, dan kuantiti. Nomor faktur, kode barang, kuantiti ya, nih.
Kemudian nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, nomor faktur, tanggal, kode pelanggan. Nah, anggaplah yang ini kita kasih nama tabelnya tabel transaksi dan ini adalah tabel detail dari transaksi gitu ya, misal. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini, berarti tabel transaksi ini tanggal bergantung kepada nomor faktur, kode pelanggan bergantung kepada nomor faktur. Kemudian quantity bergantung kepada kode barang dan nomor faktur, ya, di mana nomor faktur dan kode barang ini tadi sebagai kunci relasinya, sedangkan yang tadi di sini nomor faktur adalah kunci relasinya, ya. Nih, kunci relasi, ini nomor faktur dan kode barang kunci relasi yang menentukan nilai dari PT-nya. Oke. Nah, kalau gitu berarti di sini sudah mencapai, coba cek lagi ya. Oke, ini kayaknya sudah ya. Jadi semua atribut non utamanya itu hanya bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Tanggal kepada nomor faktur, kode pelanggan kepada nomor faktur, quantity kepada nomor faktur dan kode barang. Sudah bergantung secara fungsional penuh kepada setiap kunci relasi. Oke, berarti bentuk tahap kedua sudah selesai. Nah, apakah hasil dari sini sudah mencapai bentuk normal tahap ketiga? Kondisinya adalah tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non utama. Tidak memuat dependensi fungsional antara atribut-atribut non utama. Nah, atribut non utamanya kan kalau tabel transaksi ini adalah tanggal dan kode pelanggan. Tanggal dan kode pelanggan ini tidak ini ya, tidak saling bergantung fungsional ya antara atribut non utama. Ini bisa aja kan kode pelanggan misalkan kode pelanggan P001 itu ternyata di tanggal selanjutnya dia akan berbelanja lagi gitu kan. P002 di tanggal selanjutnya misalkan dia melakukan transaksi pembelian lagi gitu kan. Jadi tanggal tidak mempengaruhi kode pelanggan dan bisa aja di tanggal sekian ini ada beberapa pelanggan juga yang melakukan transaksi. Jadi tanggal tidak mempengaruhi kode pelanggan dan kode pelanggan juga tidak mempengaruhi nilai dari tanggal. Jadi dengan tanggal 12 ini ya, tanggal 12 ini bisa aja di satu tanggal 12 ini terjadi ada banyak pelanggan. Dan satu pelanggan ini bisa aja ada di banyak tanggal. Jadi dia tidak tergantung, jadi dia tidak berdependensi fungsional antara atribut non utama. Ini juga nama barang dan harga ini juga tidak dependensi fungsional ya. Nama barang ya dia hanya bergantung kepada kode barang. Harga juga kepada kode barang. Jadi bisa aja kan, misalkan nama barangnya satu lagi sikat gigi misalnya, sikat gigi. Harganya 7.000 juga. Nah, tapi kan ya jadi harga barang 7.000 itu bisa ada di banyak barang gitu kan. Jadi ini tidak antar atribut non utamanya tidak bergantung dependensi fungsional. Mereka bergantungnya hanya kepada kode barang, ya. Kalau dependensi fungsional itu kan artinya hanya satu unit gitu kan. Kalau kayak gini harga yang 7.000 bisa ada di banyak barang, berarti kan dia tidak dependensi fungsional gitu ya, malah dependensi banyak nilai jadinya kan. Di tabel pelanggan sudah jelas lah ya, ini atribut non utamanya aja cuma satu. Kemudian tabel detail ini juga atribut non utamanya cuma satu, quantity. Oke, berarti udah clear. Berarti tabel-tabel ini sudah ada di bentuk normal tahap ketiga. Oke, nah ini untuk penjelasan tentang bentuk normal tahap pertama dan sampai ke tahap ketiga. Untuk materi untuk yang BCNF, bentuk normal tahap keempat, bentuk normal tahap kelimanya,
akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya, beserta dengan tambahan contoh lagi ya. Saya akan menambahkan contohnya lagi supaya kalian lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.